Oke, kita lanjutin buat seri Quality Management. Kali ini kita bakal langsung masuk ke pembahasan tentang cara implementasi klausul-klausul yang ada di ISO 9001 sama IATF 16949. Buat di video ini kita bahas dulu klausul 4 tentang konteks organisasi. Ya, sesuai sama judulnya, klausul ini minta kita buat ngejelasin konteks, atau bisa dibilang ngejelasin tentang kayak apa sih organisasi kita ini, atau kayak apa sih perusahaan kita ini. Gimana caranya? Jadi di sini kita bakal ngasih cara step by step buat implementasi klausul 4 ini. Emang di sini kita nggak akan jelasin satu persatu klausulnya. Cuma kalau step by stepnya ini diikuti, bisa dibilang semua persyaratan di klausul 4 ini bakal terpenuhi. Nah, buat video kali ini kita bakal bahas dulu tentang Business Process Map. Berhubung ISO 9001 ini pakai prinsip process approach atau pendekatan proses, berarti step pertama yang perlu dilakuin itu kita harus identifikasi bisnis proses kita. Kita harus tahu dulu perusahaan kita ini sebenarnya aktivitasnya apa atau bisnisnya tuh apa. Misalnya bisnis manufaktur, bisnis jasa atau apa. Itu dulu. Baru abis itu kita identifikasi proses-proses apa yang dibutuhin supaya aktivitas di perusahaan kita ini bisa jalan. Ini yang kita sebut bisnis proses. Jadi kayak gambaran semua proses yang ada di perusahaan kita. Oke, gimana caranya bikin bisnis proses mapping? Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya proses itu apa. Simpelnya, proses itu bisa kita bilang aktivitas mengubah input jadi output. Jadi, di bisnis proses berarti pertama harus ada input. Di sini kita bisa sebut aja input buat aktivitas bisnis kita itu customer requirement. Ini bisa dipakai buat semua jenis bisnis, soalnya customer requirement ini umum banget. Namanya persyaratan atau permintaan customer bisa bentuknya order, atau kalau di manufacturing bisa juga bentuknya drawing atau informasi spek produk, atau bisa juga yang lain. Jadi ya di sini input buat proses kita ini kita sebut aja customer requirement. Habis input, kita tentuin juga outputnya. Kalau ngomongin output dari perusahaan sih sebenarnya gampangnya kita bisa bilang produk. Mau produknya itu berupa barang atau bisa juga berupa jasa. Cuma, di sini sebenarnya produk ini bukan the real outputnya. Output yang benar-benar finalnya kita tentuin di sini itu customer feedback. Feedback ini bisa bentuknya macam-macam. Bisa jadi invoice, habis produknya kita deliver ke customer. Bisa juga rating kepuasan customer. Atau juga malah bisa customer complaint. Jadi biar umum di sini kita sebut outputnya itu customer feedback. Nah, kita udah nentuin inputnya sama outputnya. Sekarang kita juga perlu tentuin proses-proses apa aja yang harus kita lewatin supaya si input ini tadi berubah jadi output. Di sini kita bakal kasih contoh itu dari industri manufaktur. Buat industri yang lain bisa nyesuaiin sama aktual proses yang ada di industri masing-masing. Misalkan di sini kita dapat informasi customer requirement bentuknya order. Terus di perusahaan kita, order dari customer ini harus kita apain? Misalnya di sini langsung diproses di aktivitas order management. Habis itu kalau ternyata ordernya ini buat produk yang belum pernah diproduksi, atau simpelnya itu new product, berarti kita terusin ke aktivitas new development. Kalau ternyata ordernya itu repeat order, kita bisa langsung terusin ke aktivitas production planning. Terus dilanjut ke aktivitas-aktivitas lain, kayak misalnya ada purchasing, produksi, inspeksi, storage, sampai akhirnya si produk ini sampai ke customer. Nah, aktivitas-aktivitas inilah yang kita sebut proses tadi. Jadi, kita identifikasi semua aktivitas-aktivitas yang dibutuhin. Di sini, kita juga perlu bagi jadi dua proses. Ada yang kita sebut main proses. Jadi, ini buat proses-proses yang dilewatin sama input tadi sampai dia jadi output. Misalkan tadi order, dari mulai diterima ordernya sampai produknya dikirim, apa aja proses-proses yang dilewatin. Nah, ini disebutnya main proses. Main proses ini kita perlu urutin
prosesnya. Jadi tentukan urutan prosesnya. Jadi mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau contoh di sini, kita bisa tunjukin urutan prosesnya pakai tanda panah ini. Atau bisa juga pakai angka. Misalnya jadi ada MP01, MP02, MP03 sampai seterusnya. Terus juga ada supporting process. Ini aktivitas yang nggak secara langsung dilewatin sama si input buat jadi output. Tapi diperluin di perusahaan kita supaya main prosesnya lancar. Misalnya ada proses desain produk atau R&D. Terus ada proses pengendalian dokumen. Ada maintenance, terus juga bisa ada proses terkait HR. Nah, apa aja prosesnya ini kita harus identifikasi. Nah, yang penting juga di IATF 16949 kita juga harus identifikasi yang namanya RSL atau Remote Site Location. Jadi RSL ini tuh site atau lokasi di mana proses pendukung yang non produksi itu dilakuin. Yang mana lokasinya ini beda sama lokasi proses manufakturnya. Misalnya kalau ternyata perusahaan kita punya gudang distribusi yang lokasinya beda tempatnya sama pabrik utamanya, ini berarti gudang distribusi ini kita sebut RSL. Atau misalnya kita punya headquarter yang mana beberapa aktivitas masih disupport sama mereka. Berarti headquarter ini juga RSL-nya kita. Di bisnis proses map ini kita juga harus identifikasi yang mana aja proses yang lokasinya itu RSL. Misalnya kalau di bisnis proses kita ini proses R&D-nya dilakukan sama design center. Berarti ini RSL. Kita kasih garis putus-putus buat ngasih tahu kalau ini proses di RSL. Kayak gitu. Oke, step selanjutnya, habis kita bikin bisnis proses, kita harus detailin lagi setiap proses-proses ini jadi yang namanya turtle diagram. Disebut turtle karena memang mirip kura-kura. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Kepalanya ini jadi input buat proses yang mau kita detailin. Badannya ini jadi prosesnya. Ekornya ini jadi output. Terus yang namanya kura-kura punya 4 kaki. Kaki yang pertama ini buat kita identifikasi siapa penanggung jawab proses ini. Sama siapa aja yang terlibat atau dibutuhin buat ngejalanin prosesnya. Kaki yang kedua kita buat bikin identifikasi resource apa yang kita butuhin buat ngejalanin ini proses. Resource ini bisa bentuknya infrastruktur, mesin, equipment yang bentuknya hardware, atau juga bisa yang bentuknya software. Misalnya kayak aplikasi atau mungkin juga portal. Kaki ketiga, ini identifikasi metode-metode yang kita pakai buat ngejalanin proses. Cara-caranya gimana? Bisa isinya kita identifikasi prosedur-prosedur atau standar yang sesuai sama prosesnya. Terakhir, di kaki keempat, ini identifikasi KPI atau parameter buat evaluasi apakah si proses ini udah kita jalanin secara efektif atau enggak. Oke, biar lebih gampang kita kasih contoh. Kita ambil dari bisnis proses kita yang tadi, misalnya proses produksi. Di sini langsung aja kita cantumin prosesnya, proses produksi di badan kura-kuranya. Input buat proses produksi pastinya ada material yang nantinya bakal kita proses. Terus juga bisa ada schedule produksi. Ini contoh aja, bisa aja di aktual perusahaan masing-masing input ini beda-beda, sama bisa jadi lebih banyak. Output proses produksi udah pasti ya produk, sama mungkin ditambah laporan produksinya. Di sini semua kita identifikasi input sama outputnya. Terus kita identifikasi siapa proses ownernya. Misalnya di sini jelas proses ownernya head of departemennya produksi. Sama di sini juga kita butuh operator buat ngejalanin proses produksinya. Buat infrastruktur pastinya kita butuh mesin. Mungkin juga kita butuh alat ukur, atau juga misalnya kita udah implementasi ERP, jadi kita bisa tulis juga di sini. Kalau misalnya proses produksinya pakai mesh juga kita tambahin di sini. Intinya, semua alat mau itu hardware atau software kita identifikasi di sini. Di kaki yang ketiga kita cantumin prosedur-prosedur yang dipakai. Kayak misalnya prosedur pelaksanaan produksi.
terus ada instruksi kerja, ada juga mungkin one point lesson atau yang lain. Semua standar-standar atau metode-metode yang dipakai di proses produksi. Terakhir, ini ada KPI buat proses produksi. Misalnya pakai OIE atau juga pakai production ratio atau yang lain yang bisa nunjukin level efektivitas dari proses produksinya. Nah, ini contoh aja buat proses produksi. Proses-proses yang lain juga perlu kita bikinin turtle diagramnya masing-masing. Dokumen bisnis proses ini itu penting banget. Soalnya biasanya yang pertama kali dicari sama auditor waktu kita audit ISO 9001 atau IATF 16949 itu ya bisnis proses ini. Kalau yang implementasi IATF 16949, biasanya bisnis proses ini jadi salah satu lampiran buat quality manual. Nah, di ISO 9001 yang mana quality manual itu nggak wajib ada, biasanya perusahaan nggak bikin quality manual. Walaupun sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau kita bikin quality manual. Nah, kalau kita nggak bikin quality manual, dokumen bisnis proses ini bisa kita bikin sebagai dokumen sendiri yang independen. Oke, itu dulu buat pembahasan kita terkait bisnis proses di video kali ini. Nextnya kita bakal bahas tentang annual planning yang sebenarnya bukan cuma ngecover klausul 4 aja, tapi juga bisa sampai ke beberapa persyaratan di klausul 6. Nah, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe sama terapin di perusahaan kalian. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.